Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, dan terakhir Akra. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang hari ini ditutup menguat 1,86% ke harga 545. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco hari ini rebound tapi gagal lewat EMA 20-nya. EMA 20-nya masih melengkung ke bawah dan ada peluang. Kondisi seperti ini, kalaupun naik rebound terbatas dan masih sama. Medco masih konsolidasi. Supportnya 520, resistennya 580. Kondisi harga sekarang itu risk reward-nya ya seperti ini ya. Saya akan cut loss di bawah 500 sekalian. Memang idealnya beli itu di area 520 sampai 510. Jebol 500 jual. Nah, kalau beli di harga sekarang itu cut loss-nya cukup dalam ya. 9,72%, target profitnya cuman tipis saja tuh 6%. Jadi kalau ketinggalan ya udah nanti aja dulu, wait and see aja dulu ya, harganya nanggung. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading cepat, cut loss tipis juga ya bisa aja beli ya, nggak ada masalah, yang penting punya trading plan. Jadi seperti itu untuk Medco. Minggu depan kalau kondisi weekly-nya candle merah juga ya, tapi ya masih aman lah ya, masih konsolidasi dia di area atas sini. Pokoknya support kuatnya 500, perubahan praksi harga. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua ada Elsa yang ditutup menguat 2,18% ke harga 280. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di Elsa. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa masih di dalam pola descending triangle-nya ya. Dan Elsa kemarin tuh offset dan jebol 280, tapi hari ini dia rebound dan tutup. Berarti kan itu ada tanda-tanda kekuatan buyer juga dari bawah. Dengan kondisi seperti ini, kalau nggak mau pola dead cat bond, minggu depan harus langsung lanjut lagi naik. Kalau bisa tutupannya di atas 284 ya. Pokoknya harus bergerak di atas 280 lagi. Kalau minggu depan dia turun dari 280 up atau lagi turun dari 274, ya berarti konfirmasi pola dead cat bond dan melanjutkan turun lebih dalam. Target penurunannya itu bisa ke 250 ya untuk Elsa. Karena mengikuti pola descending triangle-nya ini bisa. Iya, bahkan lebih dalam tuh, bahkan bisa ke 240. Jadi kalau mau aman, Elsa minggu depan harus bergerak kembali di atas 280. Kalaupun yang minat beli Elsa karena mungkin feelingnya kuat, kayaknya Elsa rebound nih, cut loss saja kalau Elsa tutupannya di bawah 276. Bisa seperti itu ya. Atau Bapak Ibu silahkan ya. Pokoknya kalau dia di bawah 280 itu berarti rawan akan turun lagi. Itu aja. Berarti gak kuat. Yang beli hari Jumat juga berarti kan udah mau lagi nahan barang juga. Mungkin jualan juga. Jadi seperti itu ya. Untuk Elsa kondisinya ya di dalam trend downtrendnya tapi mulai konsolidasi. Kalau mau uptrend ya harus breakout 300. Ini kondisinya dia lagi konsol ya. Pokoknya jangan jebol atau tutup di bawah 274, 276. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham ketiga ada Pegas yang ditutup menguat 1,7% ke harga 1495. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Pegas malah ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas masih aman, dia masih bisa dibilang uptrend dan juga volume meningkat. Cuman sayangnya dia terindikasi akan konsolidasi dulu sebelum breakout 1525 resisten terdekatnya ya. Dan Pegas akan strong uptrend kalau sudah breakout 1600 karena indikasinya juga membentuk pola double bottom ya. Kuncinya memang Pegas nggak boleh turun lagi dari 1400. Cuman kalau baru beli di harga sekarang, kalau saya ya jual dulu kalau dia tutupannya di bawah 1480 ya, daripada dibawa turun lebih dalam. Atau Bapak Ibu pakai strategi lain misalnya average down juga nggak masalah. Kuncinya memang nggak boleh turun dari 1400. Memang kurang ideal kalau baru beli harga sekarang ya. Terlalu tinggi kalau masih di 1440 sampai 1460 itu masih ideal. Jadi kalaupun cut loss-nya nggak terlalu dalam. Kalau kondisi sekarang cut loss-nya udah terlalu dalam. Kalau mau ya nih 7%, target profit 6,8, 7% ya, risk reward-nya 1:1. Kalau suka, kalau minat seperti ini dan disiplin boleh juga atur bagaimana strateginya. Kalau trennya sepertinya Pegas akan uptrend tapi tergantung ISG. Kalau ISG-nya konsolidasi atau turun lebih dalam ya Pegas juga sepertinya belum mampu naik dan akan
akan konsolidasi bisa seperti ini. Buruk-buruknya ya 1400. Kalau jebol sih kemungkinan kecil. Jadi seperti itu. Untuk Pegas, kalau dilihat candle mingguannya bagus, volume juga meningkat dan dia naik dan high-nya juga lebih tinggi dari high minggu lalu. Jadi seperti itu. Untuk Pegas, MACD-nya juga di mingguannya sudah akan golden cross. Jadi kalau melanjutkan kenaikan minggu depan bagus tuh Pegas, apalagi bisa breakout 1600. Langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang ditutup terkoreksi 4,78% ke harga 4380. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA kalau dilihat kondisi seperti arahnya potensi lanjut turun ya. Memang ada support minor di 4400 tapi tetap ada peluang dia lanjut turun ke 4200. Jadi kondisi seperti ini wait and see aja dulu. Kalau mau nawar di bawah sekalian di 4200 sampai 4150. Pokoknya jebol 4000 jual. Itu support kuatnya yang harusnya dipertahankan ya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini ya. Ya ini dia di golden ratio-nya ya 4400. 0,618. Sepertinya bisa ada rebound tapi rebound terbatas ya. Kalaupun rebound paling 4600 terus turun lagi. Kemungkinan arahnya tetap akan ke 4200 melanjutkan penurunan. Cuman ada teknika rebound ya ada. Yang biasanya terjadi kan habis rebound terus candle merah lagi. Itu yang ditakutin. Jadi sebaiknya kalau nekat beli di 4400 nih, kalau dia tutup di bawah 4400 mending exit dulu. Kalaupun harus cut loss 1-2%, ya udah cut loss aja dulu. Target profitnya sama 1-3%. Kalau ke 4600 kan sekitar berapa tuh? 3%, 4% ya? Nih 4% ya lumayan nih, cut loss tipis aja nih. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 4380 jual, gak perlu nunggu sampai 4200. Kalau Bapak Ibu nunggu sampai jebol 4200 silahkan juga, itu 5% ya. Yang mana baiknya lah, karena ini memang harga tanggung ya. Kalau saya sih biasa tetap saya cut loss dulu kalau dia tutupannya di bawah 4380. Berarti dia membuat low baru kan? Ya berarti akan lanjut turun. Itu aja ya. Yang penting jangan ada penyesalan kalau ternyata habis di cut loss dia rebound, ya udah. Tapi kan sudah benar cut loss-nya di bawah support. Ya udahlah, berarti bukan rezeki ya. Jadi seperti itu. Untuk MDKA, langsung saja ke saham kelima, ada BRPT yang ditutup menguat 1,25% ke harga 805. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRPT hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT ya ini sudah jelek ya. Dia turun, memang ada support kuat angka psikologis 800. Tapi kondisi seperti ini nggak menarik menurut saya karena dia sudah membuat low baru dan downtrend karena mengakhiri masa konsolidasinya tapi ke bawah. Jadi kalau ada yang beli di support ya jual aja dulu. Kalau dia jebol 800. Jadi seperti itu ya. Kalau candle mingguannya juga jelek, volume besar ya. Tapi ada harapan kalau misalnya minggu depan dia balik ke atas 820 ya. Atur aja bagaimana strategi masing-masing. Tapi kalau nggak balik lanjut turun, targetnya 700. Potensinya turun lebih dalam nih. Karena ya ini ada pola juga descending yang cukup lebar di mingguannya ya. Kalau itu confirm bahkan bisa turun ke 400. Ini terdekatnya dulu 700 kalau jebol 800. Jadi seperti itu. Untuk BRPT skip aja ya. Mending Pegas. Langsung saja ke saham ke-6 ada Antam yang ditutup di harga 2330. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Antam di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam sepertinya bisa lanjut turun kalau nggak hijau, kalau nggak tutup di atas 2400-nya minggu depan. Target arah penurunannya 2200 karena naik turunnya Antam ini 200 poin. Jadi ke sini dia 2220 sampai 2200 ke situ arah Antam. Tapi kondisi seperti ini karena memang Antam ini pergerakannya volatil. Kalau dia membuat swing low-nya tuh nggak tanggung-tanggung, biasa dalam. Bisa jadi juga Antam masih konsol ya. Support kuatnya memang 2200. Itu support semenjak Maret 2021, setahun yang lalu. Ini bisa jadi false breakout juga ya. Ini dia retest breakout, habis itu breakout gagal turun. Ya konsol lagi lah. Pokoknya jangan turun dari ini 2200. Kalau nekat beli Antam di 2200 harusnya itu menarik. Cut loss-nya juga tipis saja. Kalau dia jebol 2200 exit aja daripada dibawa ke 2000. Kalau saya tetap cut loss dulu ya. Nggak ada jaminan
jaminan kalau dia bisa mantul lagi seperti ini. Ya sekalian tunggu di bawah aja. Kalau dia jebol 2200, tunggu aja di 1900 sampai 1800 ya. Jadi apakah Antam ini masih menarik? Kalaupun ada yang nyangkut dari atas, di hold aja. Kayaknya masih aman selama 2200 dan masih ada peluang dia konsolidasi. Ya bisa diperkirakan ini false breakout ya. Cara terlihat dari kondisi seperti ini. Ya dia masih belum. Kalau dilihat nih volume makin meningkat nih. Beda dengan volume-volume yang sebelumnya nih kan. Konsolnya ini bagus. Kayaknya ya ada momentumnya, tetap dia naik tahun ini, tetap kembali akan breakout 2800 sampai akan uji lagi 3000-nya Antam tahun ini ya. Kuncinya jangan turun dari 2200. Jadi seperti itu. Untuk Antam, langsung saja ke saham ke-7. Ada Inco yang ditutup menguat 3,75%, ke harga 6.900. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco masih mempertahankan neckline-nya 6.800 ya. Karena itu neckline cup and handle-nya sepertinya bisa kuat. Tapi tetap kalau jebol cut loss dulu aja. Karena bisa aja dia turunnya sampai sini lagi ya. Akan uji lagi area 5.800 sampai 6.000-nya. Jadi kalau dia jebol 6.600, jual dulu untuk Inco ya. Ini kondisinya kan dia masih reject terus nih area 7.000. Berarti harga psikologisnya 7.000 itu gagal dilewati. Hari ini juga gagal lewat lagi untuk Inco. Jadi ya kemungkinan minggu depan masih konsolidasi, supportnya 6.600 dan resistennya sekitaran 7.000. Jadi pergerakannya itu 400 poin. Jadi seperti itu. Untuk Inco kalau ISG bagus, rebound lagi dan breakout 6.800, ini bisa jadi swing low-nya ya. Tapi kalau ISG crash juga siap-siap tuh ke 6.000 bahkan ke 5.500. Jadi seperti itu. Untuk Inco langsung saja ke saham 8. Ada Tins yang ditutup di harga 1.635 menguat 0,3%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tins didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins kondisi seperti ini sama, kemungkinan besar Tins konsolidasi. Supportnya 1.600 dan resistennya sekitaran 1.800. Bisa seperti ini pergerakannya ya untuk Tins. Karena ini kan terlihat dia memang lebar nih range sideway-nya. Atau ya 1.700 juga bisa ya. 1.700 dulu lah tengah-tengah. Ini kan dia terlihat gagal. Jadi ke sini arahnya. Dan ya masih sama, sepertinya kuat 1.600 dan itu bisa jadi swing low-nya dan ya harusnya bertahan. Asalkan ISG nggak jebol 6.500. Kalau jebol juga nggak bisa ditahan-tahan. Technical juga pasti jelek langsung ya. Karena ya pada panik dan ya pasti dijual-jualin dulu sahamnya. Jadi kalau kondisi seperti ini apakah bisa spec buy? Ya kalau mau spec buy tinggal cut loss kalau dijebol 1.600 atau 1.550 nih aja ya. Bisa di sini juga nih pergerakannya kalau dilihat. Jadi ini memang harga tanggung kondisi seperti ini. Ya kalau beli ya di 1.600 saja, nggak usah sampai 1.550. Nanti cut loss-nya baru di 1.550. Bisa seperti itu ya. Dan ini nggak valid lagi, ini juga nggak valid lagi swing low-nya. Dia membuat swing low-nya lebih tinggi, tapi habis itu jebol juga ya. Karena gagal lewat 2.000, sempat 2 hari terus turun. Jadi kemungkinan ini bisa jadi swing low-nya. Coba ditarik dengan Fibonacci retracement ya. Dari bawah sini bisa nih. Dia di 0,5 atau tarik sini juga bisa nih. Ya di sekitaran 0,1 ya. Ini area-area demand-nya lah 1.550 sampai 1.600. Jadi seperti itu. Untuk Tins minggu depan masih sama pergerakannya di area ini aja. Mentok-mentok 1.700 kenaikannya. Jadi seperti itu. Untuk Tins langsung saja ke saham terakhir. Ada Akra yang ditutup terkoreksi 1,47% ke harga 1.005. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Akra didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra kondisi seperti ini kemungkinan besar dia membuat swing low-nya dan swing low-nya kemana? 980 ya. Mentok-mentok 940. Jebol itu ya jual. Kalau mau beli Akra di mana kondisi seperti ini? Karena dia juga mau bagi dividen di tanggal 18 Mei. Berarti hari Rabu ex date berarti tanggal 17 ya. Dia bagi dividen senilai 17. Berarti cuman 1,5% ya. 1,7% kalau harga sekarang. Ya masih kecil. Menurut saya sih aman aja. Pokoknya nawar aja. Akra masih bisa turun ke 980. Itu kemungkinan tetap bisa ada pantulan dan konsol di area ini. 980 sampai 1040 ya. Toleransinya memang 940. Jebol itu ya jual aja. Berarti jelek untuk teknikalnya. Untuk Akra ya. Kalau mau nekat beli ya di 980 bisa nih sampai 950 nih ya.
Pokoknya jebol ini jual aja dulu. Jadi seperti itu. Untuk Akra cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, di hari Minggu besok saya akan adakan kelas scalping, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.